Untuk teman-teman yang lain silakan ketik pertanyaannya. Pak Calvin? Ya, halo Pak, pagi. Pagi, iya silakan Pak Calvin. Pak, bisa dimulai dulu pandangannya Bapak ke... Kameranya mungkin agak ini wajahnya. Oh, sorry Pak, bentar. Saya atur dulu. Apakah sudah Pak? Sorry. Sudah, terus apa namanya itu gorden bisa ditutup nggak? Agak ini backlight gitu. Sebentar ya Pak. Eh, oh malah jadi gelap ya. Nah iya kalau sekarang cukup jelas wajahnya. Silakan. Hmm. Ya, Pak, bisa mulai dengan pandangannya Bapak pribadi ke IHSG ke depannya. Apakah sudah waktunya untuk membeli atau mungkin menunggu keputusan dari The Fed ya Pak? Apakah akan menaikkan suku bunga atau tidak? Apakah Bapak menunggu hal-hal seperti itu Pak? Baru untuk masuk ke dalam pasar lagi. Terima kasih Pak. Oke, iya. Nah, eh, soal inflasi Amerika Serikat ya. Jadi memang beberapa hari yang lalu, waktu kita lagi libur puasa, pasar masih libur belum, libur Lebaran, pasar belum buka lagi. Itu memang ada satu berita yang cukup heboh dan sempat bikin bursa saham di Amerika itu jatuh ya. Dow Jones, Nasdaq, S&P itu sempat sempat drop, tapi kemudian naik lagi. Dan berita tersebut adalah inflasi Amerika Serikat ya. Saya kasih lihat saja datanya sebentar. Jadi kita lihat di sini. Sebentar. Sebentar saya tunjukkan dulu datanya di sini. Nah, di sini ada sebentar kita lihat di sini. Presentasikan sekarang seluruh layar. Nah, di sini Anda bisa lihat ya di Trading Economics ini di data inflasinya Amerika Serikat. Ya di sini dia. Di Amerika Serikat. Ini angkanya kemarin itu mencapai 4,2%. Ini angka tertinggi sejak krisis tahun 2008. Jadi Anda bisa lihat di sini ya. Dulu sebelum tahun 2012 sempat 3% sekian, tapi sekarang angkanya sudah di atas 4% ya. Dan ini dia nih. Jadi angka tertinggi sebelumnya itu di tahun 2008 itu lebih dari 5%. Dan sekarang angkanya juga sudah mencapai 4%. Yang dikhawatirkan semua orang adalah ini kemungkinan baru awal dari inflasi yang tinggi. Jadi ada kemungkinan bulan depan Amerika Serikat itu biro statistiknya melaporkan inflasi itu setiap bulan. Jadi nanti bulan depan angkanya akan diupdate lagi dan bisa jadi angkanya lebih tinggi dari 4%, mungkin 5% atau bahkan 6% ya seperti yang bisa Anda lihat di sini. Nah, masalahnya adalah inflasi ini memang sudah diperkirakan sejak jauh-jauh hari. Karena apa? Karena itu tadi pemerintah Amerika Serikat melalui bank sentralnya, the Fed, itu istilahnya cetak dolar kan, cetak uang untuk mereka ada paket stimulus, dan cetak uangnya itu tidak main-main, angkanya sangat-sangat besar. 3 kali stimulus, dua stimulus di tahun 2020 dan 1 stimulus di tahun 2021, totalnya adalah 6,4 triliun dolar. Sebagai perbandingan, pada tahun 2008 ketika terjadi resesi ekonomi ketika itu, jumlah cetak dolar dalam tanda kutip itu hanya 700 miliar dolar. Sekarang 6,4 triliun, artinya hampir 10 kali lipatnya. 10 kali lipat lebih banyak. Uang itu kan bisa dibilang seperti ya cetak duit begitu saja gitu loh, bukan berasal dari mana-mana. Nah, itu pada akhirnya akan menyebabkan inflasi. Uang itu kan kemudian masuk ke pasar modal, ke pasar cryptocurrency, ke pasar komoditas. Ketika duitnya masuk ke pasar komoditas, harga-harga kebutuhan industri, bahan baku industri, logam, kayu, bahan makanan ya,
CPO, batu bara, minyak, itu kan pada naik semua. Ketika harga minyak naik, biaya produksi yang membutuhkan bahan bakar minyak naik. Dan di Amerika Serikat sendiri katanya harga bensin itu sudah sangat tinggi sehingga banyak orang kemudian pada menimbun karena khawatir harganya besok akan naik lebih tinggi lagi untuk bensin mobil seperti itu. Nah, jadi memang angka 4% itu, inflasi yang 4% itu dikhawatirkan akan naik lebih tinggi lagi. Angka 4% sebenarnya bukan angka yang serius, bukan angka yang mengkhawatirkan. Jangan bayangkan Amerika bakal seperti Zimbabwe, enggak, atau seperti Venezuela. Yang dimaksud dengan hiperinflasi itu adalah kalau angkanya sampai puluhan persen. Ya. Tapi ini belum. Cuman masalahnya ini dikhawatirkan baru awal dari inflasi yang lebih tinggi lagi di masa yang akan datang. Nah, kalau inflasi lebih tinggi lagi, apa yang harus dilakukan oleh the Fed, oleh Bank Sentral? Ya otomatis menaikkan suku bunga. Kalau menaikkan suku bunga artinya duit yang beredar di masyarakat akan mulai berkurang. Balik lagi ke bank karena sekarang bunga deposito akan naik dari tadinya sangat rendah. Gini, selain cetak dolar, kebijakan lainnya yang juga dilakukan oleh Bank Sentral itu adalah menerapkan suku bunga serendah-rendahnya sehingga uang yang sudah dicetak itu dipastikan ada di luar bank, diputar di perekonomian. Kenyataannya tidak hanya masuk ke ekonomi real, tapi juga ke ekonomi sektor finansial ya. Itu yang menyebabkan Dow Jones segala macam pada naik-naik terus seperti itu. Nah, tapi dengan adanya inflasi ini, kenyataan bahwa yang naik tidak hanya harga saham, tidak hanya kripto, tidak hanya harga komoditas, tapi juga harga kebutuhan sehari-hari, ya. Maka mau tidak mau, pada akhirnya suku bunga itu harus naik. Sekarang suku bunga The Fed itu sangat rendah, 0,25%. Kalau misalnya dia naik menjadi 0,5 atau 0,75, itu pasti akan menimbulkan shock. Pasti Dow Jones itu akan turun. Nah, tapi ada tapinya. Akan sedalam apa penurunannya, kan gitu. Kalau ketika Dow Jones ini akhirnya turun. Dan memang harus turun. Mau naik sampai berapa lagi? Sekarang udah 34.000. Lalu S&P juga sudah 4.200. Nasdaq sudah 13.000. Udah mulai turun-turun lagi kan sekarang. Mau naik sampai berapa lagi? Kalau IHSG kita dan juga bursa-bursa saham lain di seluruh dunia, naiknya itu tidak setinggi Wall Street. Ya apalagi IHSG kita sekarang masih 5.700. Parah banget malah. Kalau misalnya kita IHSG-nya sama seperti Amerika, IHSG kita harusnya sekarang sudah 7.500, tapi tidak. IHSG kita malah sangat-sangat ketinggalan seperti itu. Nah, tapi untuk Amerika sana itu sudah sangat tinggi sehingga nanti akan ada waktunya dia untuk turun. Tapi harusnya turunnya juga tidak akan terlalu dalam. Kenapa? Karena intinya adalah ekonomi, bukan di inflasi ataupun suku bunga. Tidak, yang penting adalah pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, kalau Anda lihat lagi ya, terakhir itu angkanya secara year to year itu sudah positif meskipun angkanya masih kecil 0,4%. Ada kemungkinan nanti di kuartal berikutnya angkanya lebih tinggi lagi 1, berapa persen atau 2, berapa persen dan positif tidak lagi negatif. Karena yaitu kebijakan moneter yang sangat longgar dari bank sentral di sana itu seperti itu. Nah, jadi menurut saya kalaupun terjadi shock dan itu memang sudah terjadi kemarin. Ketika data inflasi keluar, pasar shock, pasar kaget, pasar memikirkan bahwa ini kemungkinan inflasi akan lebih tinggi lagi di masa akan datang. Makanya Dow Jones turun. Tapi beberapa lama kemudian naik lagi. Kenapa kok dia naik lagi? Karena disusul data berikutnya yang bahasanya positif. Angka pengangguran turun, ekonomi kembali tumbuh gitu. Jadi ekonomi itu kan kita harus melihatnya secara keseluruhan. Tidak hanya dari 1 atau 2 indikator. Dan indikator yang paling penting adalah pertumbuhan ekonomi. Selama angkanya positif, maka Dow Jones hanya sebatas berhenti naik saja. Atau mungkin turun tapi turunnya pelan-pelan lah. Tapi kan ibaratnya begini, bagi investor-investor di Amerika sana,
Dow Jones sekarang 34.000, dia turun ke 30.000, ya masih cuan. Karena kenyataannya pada bulan Maret 2020 ketika terjadi market crash, Dow Jones itu hanya di 18.000. Rendah sekali. Jadi kalaupun dia turun tapi di 30.000 itu orang-orang di sana masih cuan. Jadi tidak akan menimbulkan kepanikan. Yang dikhawatirkan itu kan kalau terjadi kepanikan. Kalau di Amerika panik, ya sudah seluruh dunia panik. IHSG sudah rendah, bisa turun lebih rendah lagi. IHSG pada bulan Maret 2020 crash. Kenapa? Ya karena Amerikanya crash. Jadi turun nggak apa-apa asal nggak sampai crash. Yang dimaksud crash itu penurunan yang sangat cepat dan juga dalam dan kemudian menimbulkan kepanikan. Tapi sejauh ini yang saya lihat tidak ada kepanikan tersebut. Jika disimpulkan, ya, dan ini masih sebatas inflasinya ya, isu inflasinya belum termasuk pembahasan soal IHSG-nya karena untuk IHSG-nya ya kita masih harus lihat faktor-faktor yang lain, terutama kinerja ekonomi di dalam negeri. Tapi sekarang kita fokus ke inflasi Amerika Serikat dulu. Jika disimpulkan, inflasi ada kemungkinan besok-besok naik lagi. Mungkin angkanya menjadi 5%, mungkin angkanya menjadi 6%, dan Dow Jones, Nasdaq, S&P akan turun sekali lagi. Tapi penurunannya akan terbatas. Karena di sisi lain ada data-data yang lain, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain yang angkanya positif. Dan secara kinerja emiten pun, Amazon, ya, Apple, segala macam itu sudah rilis laporan keuangan untuk kuartal 1 2021 dan hasilnya rata-rata bagus. Ingat fundamental dulu lalu baru valuasi. Kalau memang kinerjanya bagus ya biasanya sahamnya kalaupun tidak lanjut naik ya juga tidak turun gitu. Bertahan seperti di situ. Jadi dan kalau misalnya Dow Jones berhenti naik ya karena alasan inflasi itu tadi, karena adanya kemungkinan bahwa Fed pada akhirnya akan menaikkan suku bunga. Tapi penurunannya juga tidak dalam gitu. Dow Jones hanya mentok di situ 30.000, 31.000. Saya pikir itu bisa jadi kabar bagus untuk emerging market. Apa itu emerging market? Emerging market adalah pasar saham di negara-negara berkembang yang punya potensi menjadi negara besar. Salah satunya apa? Indonesia. Jadi selama ini kan sepanjang masa-masa pandemi ini seluruh uang di seluruh dunia itu terkonsentrasinya di Amerika Serikat sana kan. Di pasar sahamnya, pasar kripto segala macam juga kan asalnya dari Amerika sana seperti itu. Ketika akhirnya bank sentral di sana memperketat kebijakan moneter, pada saat itulah pasar saham tidak punya alasan untuk naik lebih tinggi lagi, barulah duit yang terkonsentrasi di sana akan menyebar lagi ke seluruh dunia, asing akan belanja lagi di Indonesia, mungkin IHSG akan naik ketika itu. Kurang lebih seperti itu Pak Calvin, sudah cukup? Ya, Atau ada terima pertanyaan kasih lagi Pak. ya? Jadi apakah sekarang ini waktu yang tepat Pak untuk mulai masuk Belum, ke dalam? sayangnya belum. Tadi seperti yang saya sampaikan, untuk analisa IHSG-nya sebenarnya ada faktor-faktor lain, nanti agak panjang lagi kalau saya jelaskan, tapi untuk inflasinya sebenarnya tidak jadi masalah. Tapi oke, saya jelaskan dari sekarang. Yang sebenarnya kita tunggu itu bukan masalah inflasi atau apapun untuk IHSG kita ya. Tapi apa? Laporan keuangan emiten untuk kuartal 1 rata-rata masih kurang bagus. Ya, teman-teman pasti udah tahu kan, Unilever labanya turun, ya kan? Gudang Garam labanya turun. Ini kita bicara yang besar-besar loh. Kalau yang kecil-kecil ya banyak yang kinerjanya kurang bagus juga. Kalau Unilever turun, Sampurna turun, ya otomatis IHSG juga turun. Nah, ini yang bikin kita mungkin masih harus tunggu sampai kuartal 2 mungkin ya. Karena ternyata kuartal 1 pun pertumbuhan ekonomi kita, GDP kita itu masih minus. Meskipun angkanya sudah sangat rendah, minus 0,7%. Minus, ya. Bentar saya lihat dulu datanya, saya lupa. Betul, 0,74%. Sebelumnya kan minus 3%, sebelumnya lagi minus 5%, ya sekarang sudah minus 0,7, tapi angkanya masih negatif. Jadi memang ekonomi kita baru akan recover kayaknya nanti di kuartal 2. Jadi sebelum itu kemungkinan IHSG masih akan di situ-situ aja. Untuk naik ke 6.000 sekalipun untuk saat ini kayaknya masih agak berat. Jadi nggak usah buru-buru. Nggak usah buru-buru belanja. Tunggu aja dulu. Oke? Pak Calvin? Ya, siap Pak. Terima Terima kasih. kasih.